Tak share screen lagi sampai sini tadi. Oke. Tentang mutu-mutu tadi. Ini mutunya. Kemudian nilai-nilainya ini. Nah, nilai-nilainya ini. Nilai-nilai komitmen mutu itu ada orientasi mutu, efisien dan efektif, inovatif, adaptasi, sepenuh hati, perbaikan berkelanjutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ini bisa dipahami nih, orientasi mutu. O, efisiensi dan efektif. OE. Inovatif, I. Adaptasi, sepenuh hati, dan perbaikan berkelanjutan. Hanya 6, gampang lah, hanya 6. Ini nilai-nilai komitmen mutu. Nilai komitmen mutu. Oke. Orientasi mutu berarti di dalam melakukan kegiatan apapun, orientasinya mutu. Fokusnya mutu. Mengajar mutunya. Memberi pelayanan di rumah sakit, orientasi mutu. Efektif dan efisien, juga demikian. Efektif dan efisien. Kalau penjelasan saya dengar tadi, ya saya dengar ucapan-ucapannya, bahasanya itu sudah masuk di dalam efektif dan efisien. Ini kelihatannya sudah guru-guru yang sudah terlatih cukup lama ini. Sehingga bahasanya efektif dan efisien. Biasanya kalau guru-guru baru enggak. Guru-guru baru itu cepat, gitu. Kalau Panjenengan itu sudah ada nada-nada intonasi yang cukup baik gitu. Jadi bahasanya sudah tertata baik, efektif dan efisien. Kemudian inovatif. Nah, ini penting. Panjenengan harus buat nanti kira-kira yang inovatifnya apa kira-kira untuk instansi kita masing-masing. Kemudian adaptasi. Adaptasi itu bisa penyesuaian dirinya bagus, dalam menyelesaikan dirinya bagus. Guru dimanapun, kapanpun berada, adaptasinya harus bagus. Kondisi lingkungan apapun harus bagus, bisa gitu. Di masyarakat, guru itu biasanya paling ditunggu-tunggu. Ya kan? Jadi RT, guru. Jadi ketua panitia, guru. Jadi apapun, Pak Pranoto Coro, guru, ya kan? Ya Pak, menantu idaman juga itu Pak, kata Mas Lutfi itu Pak. Menantu idaman. Mau tahu, saya itu akhirnya juga begitu. Guru itu dijadi paduan apapun dipakai itu. Ya, akhirnya saya juga harus bisa kalau suatu saat dipakai gitu. Misalkan bahasa Jawa kan ya, bahasa Jawa dipakai, Pak untuk Pak besok ada mantenan, ada hajatan, ada apa gitu. Ya harus bisa Jawanya. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh, aji sepuh, sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Nah, gitu kan. Mirip dalang, Pak. Nah, kan dipakai ya kayak gitu. Itu dumateng panjenenganipun para priyagum darahing nata, para sarjana sujaning budi, para pangemban pangembating praja, para satriyaning nagari minangka pandam-pandaming para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging kinurmatan. Panjenenganipun para rawuh kakung Sumana putri ingkang satuhu dahat kinabekten. Nah, itu kita. Kanthi rinambaran trapsiraning budi miwah hangaturaken sewagunging pangsama dan sebagainya. Tok, 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 tok. Itu Mbak Fitra Turahmi yang nggak paham, Pak. Ya Mbak Fitra, paham nggak? Nggak paham. Pahamnya tok, 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 tok. Bakso lewat. Nah, bakso lewat. Miring dalang.
Itu dipakai terus, makanya guru itu adaptasinya hebat nih. Ini makanya harus adaptasi ya. Tuh, pasti itu. Minimal itu among tamu, minimal among tamu. Kemudian sepenuh hati. Nah, sepenuh hati. Ini cintanya suami pada istri itu biasanya sepenuh hati. Demikian juga cintanya istri kepada suami sepenuh hati. Nah, ini Mbak Fitri ya, sepenuh hati. Pasti gini nih, biar aman. Perbaikan berkelanjutan. Jadi selalu memperbaiki berkelanjutan. Oke, nanti tak beritahu seperti apa nanti eranya kalau dari saya ya. Itu kemudian terakhir. Ini saya tidak nyetelkan video film-film ya dan sebagainya. Kondisinya di sini berbeda. Ini kalau klasikal itu ya, saya juga ini berusaha dulu itu kan jadi guru kan ada band. Di sekolah itu kan ada band, ya kan? Teman-teman ada kan? Di sekolah-sekolah itu punya band kan? Ada, Pak. Yang Ada. SMP punya band. Nah, wah itu SMK negeri itu kan punya band, punya grup-grup. Saya itu dipaksa naik ke panggung suruh nyanyi gitu. Nyanyi Pak, paksa disuruh naik. Mau tidak mau ya harus nyanyi, ya kan? Nah, nyanyi. Oh, makanya kalau klasikal itu saya juga nyanyi-nyanyi karena ya itu tadi karena dulu pernah dipaksa untuk nyanyi. Itulah adaptasi. Itulah adaptasi. Oke, ini berinovasi. Oh ya, tadi kan mau berinovasi ya. Ini termasuk komitmen mutu. Berinovasi. Ada 4 cara berinovasi, yaitu dengan cara penemuan. Nah, penemuan itu mesti baru, belum ada sama sekali. Ya, belum ada sama sekali, penemuan. Kemudian pengembangan. Pengembangan itu sudah ada, tetapi dikembangkan. Nah, pengembangan bisa juga. Duplikasi, nah, membuat duplikat, tiruan. Bisa juga dengan tiruan. Kemudian dengan cara sintesis, itu memadukan antara satu dengan yang lainnya, sintesis. Ini nanti yang panjenengan cari kira-kira di luaran sana berkaitan dengan inovasi-inovasi nanti dikembangkan di instansinya masing-masing. Nah, begitu ya. Itu cara berinovasi. Terus lanjut. Terus, iya. Oke, kesimpulan. Masuk ke anti korupsi. Apa yang dimaksud dengan anti korupsi? Luas ini ya, anti korupsi. Anti korupsi itu begini. Korupsi itu apa? Korupsi itu perbuatan merugikan bangsa dan perbuatan merugikan. negara. Bagus. Ada lagi? Perbuatan Memperkaya dolim diri. terhadap negaranya, Pak. Itu guru agama, ini kan bahasa dolim. Terus apa lagi? Bagus. Kegiatan merusak. Merugikan merusak. Ya, bagus. Ada yang kalimat positif nggak di korupsi itu? Ada kalimat positif nggak? Ada, Pak. Apa? Ada. Korupsi itu negatif. Negatif ya? Nggak ada Ya, yang tidak positif? ada. Makanya Tidak ada positifnya. Ini bahasa korupsi itu deh, pengertian kata korup. Korup itu busuk, palsu, suap, nah, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, dan sebagainya. Kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral. Wah, ini kayak ini bahasa memaki-maki semua ini ya. Ini bahasa memaki-maki semua, nggak ada yang tidak baik ini. Ini penyuapan, pemalsuan. Ini ya kalian memaki-maki itulah korup. Ngomong apa aja itu yang memaki-maki itu bahasa itu korup ya. Itulah korupsi.
Terus yang perlu diketahui untuk korupsi yang ini di Undang-Undang KPK, Undang-Undang KPK. Sebetulnya korupsi itu ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. Ada 7 tindak pidana korupsi. Bentar. Tak akan korupsi dulu. Ada 7 tindak pidana korupsi. Nah, 7 tindak pidana korupsi. Itu 7 kelompok. Jadi ketika membacakan orang di apa namanya? Ditindak pidana kaitan dengan korupsi itu ada 7 ini. Ini 1, merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara. Jadi tindakan merugikan keuangan negara itu namanya korupsi. Kemudian yang kedua, suap menyuap. Kecuali pas kondisi jadi pengantin baru. Suap menyuap. Itu boleh. Itu pas makan boleh ya, Pak? Hah? Pas makan suap-suapan boleh. Boleh. Oh iya. Kalau pas makan boleh. Suap menyuap. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Ini yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Terus pemerasan, memeras. Ya, pemerasan. Kecuali itu tadi, kebiasaan di Boyolali. Tapi menyehatkan luar biasa itu. Masih banyak perah ya sana ya? Masih ya? Kalau orang-orang pada yang itu loh, yang di he itu kan mesti kan itu susu segar dari Boyolali, kan mesti gitu. Udah terkenal, memang yang lain itu nggak punya apa gimana, Pak? Susu segar dari Boyolali. Ya, memang mungkin Pak, apa wilayahnya kan banyak subur Boyolali untuk rumput-rumputnya. Oh iya, benar. Nah itu. Seperti yang tempat saya, instansi saya kerja itu kan saya kemarin ikutnya musuk itu. Tapi pecahan musuk jadi ikutnya Taman Sari itu di bawah Gunung Merapi. Tapi ikutnya Gunung Bibi. Itu mayoritas penduduknya punya sapi perah. Sapi perah ya? Wah, luar biasa. Ya, Makanya. 90% itu. Hampir 100% Makanya, lah punya sapi perah. betul. Iya. Dan saya lebih suka susu segar daripada susu kaleng itu. Ya, susu segar ya. Memang segar ya, susu segar. Ya. Kan banyak itu yang he itu sekarang modelnya gitu. Kalau yang kaleng itu kelihatannya sudah campur macam-macam ya. Sudah tidak asli. Nah, itu luar biasa. Perbuatan curang. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Inilah pasal-pasal yang digunakan dalam tentang tindak pidana korupsi. Ada 7 kelompok ini. Ini ya. Ini yang perlu diketahui itu aja. Kemudian ada 6 tindak pidana. Ini pasal-pasalnya ini ya. Ini pasal-pasalnya. Ini pasal-pasalnya yang tadi 7 itu. Pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Kemudian ada 6 kelompok tindak pidana lain yang perlu diketahui. Merintangi proses pemeriksaan itu masuk dalam delik hukum juga. Merintangi. Ya. Kemudian memberi keterangan palsu juga demikian. Memberi keterangan palsu kena delik hukum. Bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka, ini juga delik. Sanksi membuka identitas pelapor, ini delik juga. Sanksi juga. Kemudian yang mempunyai jabatan tidak memberikan keterangan, ini juga delik. Nah, terus terakhir sanksi tidak memberi keterangan. Saksi tidak beri keterangan. Memberikan keterangan, ini juga delik. Ini 6 tindak pidana yang lain tentang korupsi. Tentang tindak pidana korupsi.
Nah, nilai-nilainya itu ini. Ada inti, ada etos kerja, ada sikap. Nilai-nilainya ini. Jadi nilai-nilainya adalah yang inti itu adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Etos kerja, nilai-nilai anti korupsi, kerja keras, sederhana, mandiri. Kemudian yang sikap itu adil, berani, peduli. Adil, berani, peduli. Ini adalah nilai-nilai anti korupsi. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Kerja keras, sederhana, mandiri. Adil, berani, peduli. Kalau disingkat sebetulnya Jupe Mandi Tangke Bedil. Nah, sebetulnya begitu ya. Jupe Mandi Tangkes Bedil. Jujur. Jupe. Kemudian Jupe itu peduli. Ya, Jupe. Mandiri. Kemudian mandi, mandiri, disiplin, Jupe mandi, disiplin. Tangke, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, tangkes, tanggung jawab, kerja keras, sederhana. Bedil, berani, adil. Bedil, berani, adil. Gitu ya, kalau ini disingkat itu begitu. Contoh di sini. Ini jadi di sini. Ada di atas. Bisa tak satukan lah, biar mudah. Jupe mandi, tangke kebedil. Untuk menghafal. Mana. Jupe mandi, tangke bedil. Untuk menghafal. Di mana? Di atas. Kurang atas berarti. Ini ya. Nah, ini. Jupe mandi tangkes bedil. Nah, cara menghafalnya begitu. Jupe mandi tangkes bedil. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan berani, adil. Itulah kaitannya dengan anti korupsi. Anti korupsi. Sudah 5, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan rancangan aktualisasi sebagai bekal pelajaran nanti ke depan. Nah, siapkan dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang tak beritahu berkaitan dengan template. Aja. Kalau dulu-dulu itu pegawai negeri belum punya target seperti ini. Makanya kalau di kementerian itu sudah ada remunerasi. Remunerasi itu berdasarkan itu tadi kinerja. Jadi orang yang sergap ya, orang yang sergap, PNS yang sergap itu remunerasi dia bisa dapat banyak. Karena berdasarkan capaian kinerja. Ya, capaian kinerja. Jadi kalau misalkan di LIPI ya, di LIPI itu teman saya ada teman di LIPI sebagai peneliti, kalau dalam 1 tahun dia jurnal internasionalnya bisa sampai 7, itu ya bayarannya lumayan. Tapi kalau misalkan dalam 1 tahun itu hanya menyelesaikan 4, 3, itu ya dia dapat tunjangannya berkurang. Nah, karena ini berdasarkan ini ya kinerjanya masing-masing.
Nah, karena itu akuntabilitas harus seimbang. Kemudian akuntabilitas juga membutuhkan integritas. Apa itu integritas? Nah, ini boleh sharing siapa yang tadi yang menyatakan integritas. Tadi Mas Sopo ya? Mas Dendi ya kayaknya ya. Mas Dendi, apa itu integritas Mas dalam akuntabilitas? Integritas itu memiliki kompeten, Pak, berkompeten. Kompeten itu maksudnya apa? Sesuai dengan Sesuai dengan bidangnya. bidangnya. Ya. Oke. Ada lagi ya mau berkomentar terkait integritas? Jadi integritas di sini adalah kesatuan ya, kesatuan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Jadi target saya dalam 1 tahun sebagai guru akan menyusun bahan ajar sejumlah 5 bahan ajar. Ya, karena saya orang berintegritas, ya saya akan susun sesuai dengan jumlah itu. Bahkan kalau bisa lebih, ya kan? Lebih dari 5 bahan ajar. Nah, itu berarti saya berintegritas. Karena janji saya di target, saya penuhi. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang menjadi janji saya, itu yang akan saya lakukan. Nah, itu berarti berintegritas, teman-teman. Kesatuan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ditindakkan. Nah, karena teman-teman ingat ya, di SKP itu, di awal bulan itu kan bikin perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kinerja itu ditandatangani oleh kita dengan pimpinan kita, dengan kepala sekolah. Benar enggak? Benar, karena itu isinya janji kita kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, Kepala Dinas juga seperti itu, Mas. Kepala Dinas itu tanda tangan, namanya renstranya, renstra 5 tahunannya. Dan tiap tahun juga bikin perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kinerja tanda tangani Kepala Dinas dengan Bapak Bupati. Jadi dia berjanji, Pak, saya janji akan membantu Bapak untuk apa tadi terkait dengan target kinerjanya apa di pendidikan. Oh, ini akan nambah ruang sekolah, Pak. Bikin ruang sekolah baru dalam 5 tahun ada 10 RKB, ruang kelas baru. Nah, itu kemudian tanda tangani berdua. Artinya apa? Ini harus seimbang nanti. Bupatinya harus tahu dong, oh karena targetnya 10 RKB, ya saya harus ngasih anggaran. Nah, kepala dinasnya juga, oh ini harus saya bangun benar-benar nih. Ya, nanti itu diturunkan lagi ke kepala bidangnya, kepala kasihnya gitu ya, sampai kepada staf gitu. Dengan tanggung jawab yang beda-beda. Biasanya kasih staf itu hanya tugasnya output saja. Output itu apa? Ya, terbangunnya RKB itu tugasnya mereka. Tapi kalau sampai berfungsinya RKB itu tugasnya kepala bidang. Sekolah dibangun tapi belum berfungsi, berarti ini kegagalan ada di kepala bidang yang gagal. Nah, ketika ini RKB tapi tidak dimanfaatkan, ini kegagalan dari kepala dinas pendidikan. Jadi berjenjang tanggung jawabnya teman-teman, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Itu ya. Karena ini tadi responsibilitas terkait dengan tanggung jawab. Kan nggak adil dong kita yang ada di staf dengan gaji yang paling dasar kok punya tanggung jawab besar. Gimana ini? Gimana responsibilitasnya? Gimana akuntabilitasnya? Itu ya. Kemudian akuntabilitas adalah transparansi. Transparansi maksudnya apa? Transparansi ini maksudnya terbuka tapi tidak telanjang. Wah, asik ya. Terbuka tidak telanjang. Seperti halnya kita melihat ikan di akuarium. Kita boleh melihat, tapi tangan kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Artinya apa? Kita selaku PNS yang ada di sekolahan, ya harus tahu mana produk-produk yang harus dibuka secara umum, mana produk-produk yang tidak boleh terbuka secara umum. Nah, terbuka pun ya nggak boleh masyarakat kok ikut awe-awe. Misalkan nih, dana BOS tiap tahun diumumkan bahwa tahun ini dapat sekian. Tapi data-data terkait keuangan,
terus di dalamnya untuk apa saja, itu nggak boleh dong diekspos, karena ini sudah perintah dari Kementerian Pendidikan. Ya nggak boleh diekspos. Berarti transparansi itu tadi ya, terbuka tapi dalam kondisi tertentu. Dan masyarakat nggak boleh dong ikut cawe-cawe, wah bosnya besar nih, berarti boleh dong saya ikut ini, nggak boleh. Karena itu tanggung jawabnya dari kepala sekolah yang mengelola, nanti ada apa-apa yang kena adalah kepala sekolah. Nah, ini transparansi ya teman-teman. Jadi itu ya, akuntabilitas itu ternyata perspektifnya banyak. Dan harus adil. Adil tadi ya termasuk responsibilitas tadi. Adil ini bagaimana ya? Adil dalam pembagian tugas, adil dalam penyampaian kewajiban-kewajibannya. Jadi ini kalau tugasnya berat, yaitu tugas kepala dinas ya, yang dia sudah punya gaji besar, gitu ya, punya tunjangan besar. Nah, yang kecil-kecil ya kasihkan yang stafnya gitu. Nah, kemudian akuntabilitas adalah kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan? Sukses atau tidaknya target kinerja, ya, pertanggungjawaban ini sukses atau tidaknya dipengaruhi oleh pemimpin. Nah, ini harus mampu membedakan ya, mana pemimpin, mana pimpinan. Ya. Mana pemimpin dan mana pimpinan. Nah, pimpinan itu biasanya dia tugasnya menyuruh-nyuruh. Pimpinan itu tidak memberikan peluang untuk regenerasi. Itu pimpinan. Tapi kalau kepemimpinan, pemimpinan itu tugasnya adalah mengajak, tidak memerintah. Kemudian dia mendorong, bukan menyuruh-nyuruh. Mendorong itu artinya apa? Ya didorong anak buahnya untuk bisa regenerasi. Jadi, Mas, kamu nanti akan jadi penerus saya sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu guru ini nanti adalah penerus saya, anak yang muda-muda ini. Makanya akan saya dorong, saya ajak untuk maju bareng. Bukan saya perintah-perintah. Itu ya. Jadi kalau pimpinan ini biasanya sana kerjakan, ya, perintahnya itu sana kerjakan. Tapi kalau kepemimpinan, pemimpin, ayo kita kerjakan bareng. Nah, itu pimpinan dengan porsi yang beda-beda tentunya ya. Nah, ini harus mampu ini ya. Karena sukses atau tidaknya target tergantung kepemimpinan. Sama juga tadi, sukses atau tidaknya visi misinya Boyolali ditentukan oleh bupatinya. Ketika bupatinya tidak mempunyai jiwa kepemimpinan, maka susah akan terwujud akuntabilitas, pertanggungjawabannya akan susah. Mosok kepala dinasnya kok lebih galak daripada bupati, nah, gimana? Nanti akan sukses, ya kan? Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, tolong dong diberi contoh terkait dengan penerapan akuntabilitas kalau di sekolah itu seperti apa, sesuai dengan tupoksinya teman-teman. Saya ingin dapat contoh nih, kira-kira bagaimana nih penerapan akuntabilitas dalam nilai-nilainya ini ya, menerapkan nilai ini dalam 9 nilai ini ya. Di layar kelihatan ya 9 nilai ya. Jangan-jangan nanti munculnya beda. Terhadap contoh yang ada di sekolahan. Oke, monggo siapa nih? Yang paling muda deh, yang paling muda nih saya nanti kualat kalau yang paling tua ya. Nasionalisme ya. Bisa diterima berarti nanti buat kepean ya. Buat kepean tadi tentang akuntabilitas itu apa saja. Itu. Dan nasionalisme itu apa saja. Besok nggak ditanya pas di agenda keempat sudah tahu jawabannya. Oh, berarti ini nasionalisme itu tentang ini. Apa yang harus saya lakukan ya nanti ketika saya menyelesaikan tugas. Ya. Tadi dikatakan itu. Siapa tadi yang Bu Guru ya? Bu Nastiti ya, Mbak Nastiti ya? Iya. Nah, Mbak Nastiti melakukan home visit ya. Home visit ini merupakan kegiatan home visit karena masa pandemi. Enggak, dulu. Karena masa pandemi, Mbak Nastiti melakukan home visit. Halo. Iya, Bu. Halo. Ya. Ya. Halo. Ya. Ya, halo, Bu. Halo. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu. Sinyalnya agak Iya, Bu. tadi.
Sebentar ada gangguannya. Ya. Oke. Tadi saya katakan bagaimana nanti Mbak Nasiti menerapkan nilai-nilai nasionalisme ya atau akuntabilitasnya. Ketika ini di masa pandemi, Mbak Titi mengadakan kegiatan dengan melakukan pembelajaran secara home visit ya untuk meningkatkan pembelajaran di kelas berapa Mbak Titi ini? Kelas 7, Bu. Jeneng SMP ya? Ada Iya. di SMP? Ya, SMP. Halo, Mbak Nasiti? Iya, Bu. Halo? Iya. Halo? Halo, iya, Bu. Putus-putus terus belum. Halo? Halo, Bu. Halo? Halo. Dek, adik, coba dek, pakai HP-mu, dek. Dek. Aduh. Halo? Iya, Bu. Sebentar keangkat itu ya ini ya. Ini nggak stabil sore ini mungkin. Oke, bisa sebentar. Aduh, enggak masih banyak. Halo? Iya, Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Kabar ya? Ternyata ini godaannya kalau memang. Halo? Halo. Ya, oke, bisa diterima suara saya ya? Bisa, Bu. Oke. Halo, bisa diterima suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi bagaimana nanti ketika Mbak Nastiti mengadakan kegiatan home visit dengan menerapkan nilai-nilai nasionalisme, ya. Jadi nanti mungkin bisa Mbak Nastiti nanti membuat suatu kegiatan home visit dan terapkan nilai-nilai. Ya. Bahwa saya akan melakukan pembelajaran dengan mengunjungi atau membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, ya. Menjadi beberapa kelompok sehingga saya akan berlaku secara adil. Nah, di situ ada nilai keadilan. Ya, oke. Dan saya tidak akan membeda-bedakan. Nah, ini adalah wujud tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya berarti nilai apa di situ? Akuntabilitas. Akuntabilitas. Ya, ini adalah dalam rangka saya untuk bisa memberikan kejelasan. Akuntabilitas. Berarti sudah terangkum ya, sudah terangkum di nilai akuntabilitasnya. Jadi ada 5 sila, ada nasionalisme dengan 45 butir yang nantinya akan kita kerjakan ketika kita melaksanakan tugas. Sekarang yang selanjutnya adalah etika publik. Nah, etika publik. Etika publik tadi sudah disinggung. Bagaimana ketika kita nanti menjadi seorang PNS ya, tadi toh, untuk bisa menjadi PNS yang profesional. Anda bersikap sebagai PNS, kalau Anda tidak peduli, kemudian ini akan membuat nilai sebagai pejabat cenderung buruk ya, tidak peka, tidak peduli, diskriminatif. Ini nilai-nilai yang sering digembar-gemborkan masyarakat untuk PNS ini sekarang seperti itu. Saya hanya ingin melihat bahwa PNS itu sekarang sudah berubah. Ya, karena itu kenapa harus berubah, Pak? Karena itu tuntutan masyarakat. Kalau masyarakat sekarang sudah kritis. Tinggal dengan HP langsung semuanya selesai ya. Oh, ada PNS yang melakukan pelanggaran, itu dengan sekali dilaporkan saja sudah habis gitu. Maka kita harus yang kita jaga itu ya kepekaan terhadap masyarakat, harus peduli ya, tidak diskriminatif gitu.
Anggaplah bahwa ini apa? Anda sebagai PNS itu mindset-nya dirubah, ya. Bahwa Anda itu ketika menerima jabatan anggaplah itu sebagai sebuah amanah. Kalau mindset kita berubah seperti itu, maka semuanya akan mudah. Kemudian kewenangan kita, ya, kewenangan kita sebagai guru, kewenangan kita sebagai dokter, kewenangan kita sebagai ini ya, aparat sipil negara atau penegak hukum dan sebagainya. Ini anggap saja sebagai peranan. Ya. Kalau peran kita sebagai apa sih? Saya sebagai polisi, saya sebagai dokter, saya sebagai perawat. Ya kita laksanakan peran dan fungsi kita itu seperti itu ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kemudian kita menganggap bahwa kita itu bukan sebagai penguasa ya. Ya, kita anggap kita diri sebagai pelayan masyarakat. Kita harus melayani dengan baik, kita harus memberikan pengertian, kita harus melayani dengan sepenuh hati. Nah, ini yang ingin kita bangun oleh negara itu seperti itu. Kemudian yang keempat ini ada komitmen mutu. Apa sih komitmen mutu itu, Pak? Ya, nilainya seperti apa, Pak? Komitmen itu ada 4 nilai. 5 di sini. Yang pertama efektif, efisien, kreatif, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Efektif artinya di dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, Anda harus bersifat efektif ya. Efektif di sini maksudnya adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba dikerjakan. Ini memberikan baik itu barang atau jasa, ini sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai ya. Efektif artinya tidak bertele-tele, tidak lama begitu ya. Efektif ya. Kemudian efisien itu sumber daya ya, dilakukan secara efisien, tidak banyak biaya, tidak banyak waktu, tidak banyak tenaga yang terbuang, ya, efisien. Kemudian yang ketiga inovasi. Inovasi itu bukan sesuatu yang baru, tetapi inovasi itu sesuatu yang sudah ada, kemudian kita upgrade ya, kita buat menjadi sesuatu yang lebih berguna, sesuatu yang lebih bisa dimanfaatkan lebih gitu ya. Ini inovasi. Kemudian yang terakhir mutu. Mutu di sini apapun yang menjadi kebutuhan keinginan konsumen atau ini namanya mutu ya, kualitas. Jadi kalau tidak cacat, sempurna, ini orientasi pada mutu. Gitu. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir anti korupsi ya. Anti korupsi itu ada 9. Apa itu? Ya, kalau singkatannya saya buat singkatan saja ya. Jupe mandi tanker sebedil. Ya. Apa sih itu jupe mandi tanker sebedil? Ya jujur yang pertama ya. Jujur. Yang kedua peduli. Jujur peduli ya, kalau Anda jujur antara apa yang Anda lakukan dan apa yang dilaksanakan itu sama, itu namanya jujur. Kemudian peduli ya, peduli itu kita rela memberikan sesuatu kepada orang lain ya, kepedulian terhadap orang lain. Jujur peduli ya. Kemudian mandi ya. Mandi itu mandiri ya, mandiri. Ya, mandiri. Kita tidak tergantung pada orang lain ya. Kalau nanti Anda membuat sesuatu, misalkan saya mau mengaktualisasi Pak, tapi tidak ada biaya, saya mandiri saja Pak, karena kantor tidak memberikan biaya karena Anda belum dapat anggaran begitu ya. Ya itu mandiri itu ya, mandiri. Berarti masuk nilai-nilai anti korupsi. Kemudian tanker ya, tanggung jawab dan kerja keras. Ya, jupe mandi tanker ya. Jujur, peduli, mandiri, tanker ya, tanggung jawab dan kerja keras. Ya, tanggung jawab artinya apa yang diserahkan kepada jenengan
perintah apapun Anda laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian kerja keras di sini, tidak main-main ya di dalam melaksanakan tugas ya. Ini namanya kerja keras. Si bedil ya, jujur dan adil gitu ya. Oke, itu adalah nilai-nilai nilai aneka ya. Saya singkat saja seperti itu. Ya, langsung saja saya ini untuk tugas-tugasnya. Kalau misalkan ini tidak bisa saya share, silakan untuk catat nomor HP saya 0815. Tapi saya coba nanti sharekan dulu. 0815 691 91 1959. Ya, 0815 691 1959. Ya, itu. Nah, nanti saya sharekan tugasnya. Ya, coba nanti saya sharekan. Ini ada 2 tugas di Siptenan, sudah diajarkan belum? Sistem informasi Siptenan itu yang dari provinsi itu, untuk tugas-tugasnya bisa diambil dari situ, bisa di-download dan bisa ada tugas perorangan dan ada tugas mandiri gitu ya. Baik, kita coba masuk ke ini ya. Soalnya kita masuk ke isu kontemporer. Sebentar. Iya, Pak. Sebentar. Untuk isu kontemporernya. Untuk aneka sudah ya. Tinggal kita masuk ke tugas isu kontemporer. Kalau ada yang sudah bisa membuka ini Siptenan, itu tugasnya bisa diambil dulu. Tugas individu maupun tugas kelompok. Iya, Pak. Sudah, sebelum saya ini buka, saya jelaskan. Oke, saya coba untuk masuk. Sinyalnya di tempat saya buruk sekali ini, mohon maaf ini teman-teman. Bentar ya. Coba nomor saya dimasukkan ke ini grup kelompok. Nanti biar saya coba untuk ini, biar saya sharekan dulu tugasnya.
Ada yang sudah masuk kan? Bentar, Pak. Belum ya? Ya, oke. Saya tunggu. Ini Sudah? Kelompok. Sudah, saya sudah dimasukkan. Mbak Novia ada mboten nggih? Ini pun, Pak. Dimasukkan ke grup nomornya Pak Agus. Oh iya. Oh iya, aku kan adminnya ya. Ya Allah, lupa. Iya, benar-benar. Nggih. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, masukkan breakout. Ini saya pakai 2. Saya coba masuk ke breakout-nya. Izin ke breakout ya. Oke, Pak. Ya, oke. Sudah dimasukkan? Belum ya? Iya, Pak, sebentar. Ya. Ya. Ini saya coba untuk share screen ya. Udah, Pak. Sudah? Udah. Maaf. Ya, oke. Ini langsung kembali saya jelaskan ya. Nggih, Pak. Ya. Sebentar. Oke. Ya. Juga saya
keluar dulu untuk HP-nya biar Ya, saya lanjutkan ya. Untuk share screen-nya ini sudah terbuka. Iya, Pak. Terkait dengan tugas tersebut. Ini ya kelompok 4 mantap itu ya. Nggih, Pak. Leres. Ya. Nggih. Oke. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Saya jelaskan dulu untuk isu kontemporernya. Nanti kita selesai jam 5 enggak apa-apa. Nah, ini mesti gini, mesti trouble kayak gini. Ya, oke. Ya, bentar saya share dulu ya untuk tugasnya.
Itu untuk dibuka. Di situ yang pertama untuk tugas perorangan ya, terkait dengan nilai-nilai. Yang pertama ada tugas perorangan di sini, wawasan kebangsaan. Di situ silakan untuk membuat identifikasi nilai-nilai peserta, implementasikan dalam 3 nilai bela negara ya, sesuai dengan penugasan. Kemudian durasi ini sejak CPNS sampai dengan melakukan identifikasi ini tentunya pembuatan 1 hari, waktu pengumpulan melalui LMS atau Siptenan boleh dibuat bentuk rekaman suara, berita cerita dan pembelajarannya. Oke, dari tugas perorangan ini silakan untuk dibuat ya. Kemudian di situ ada indikator bela negara. Ada yang pertama, bukan ini, mohon maaf. Ini agenda 1 ini Pak. Agenda 1 Pak ya. Kayaknya agenda 1 nih Pak. Ya ini agenda 1 ini. Saya yang salah Mas. Ya, saya yang salah. Sebentar. Oke. Untuk agenda 2-nya sebentar. Ini bukan agenda. Bukan agenda. Agenda 2 ya. Nah, ini agenda 2. Sudah masuk? Sudah Pak. Oke, saya jelaskan ya. Untuk penugasan di agenda 2 ini, yang pertama, panjenengan silakan untuk cari kasus di lingkungan masyarakat. Kasus yang terkait dengan pendidikan bisa, kemiskinan bisa, kesehatan masyarakat bisa. Ya. Pilih saja. Gitu ya. Kemudian kasus juga terkait infrastruktur boleh. Kemudian analisis. Halo, masih dengar suara saya? Masih Pak. Masih Pak. Halo? Masih Bapak. Halo? Tes. Iya Pak. Masih, Pak. Terdengar Pak. Testing. Iya Pak. Dengar Pak. Ini set. Ini set. Nah, ini saya. Ya saya ya. Halo, testing. Dengar suara saya? Dengar Pak. Iya, dengar Pak. Dengar Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Halo, tes. Masih Halo, dengar Pak. suara saya? Ya. Masih. Masih Pak. Masih, Pak. Masih. Ya. Masih, Oke. Pak. Oke. Yang pertama tadi sudah ya, carilah kasus yang terdekat ya. Baik di pelayanan publik, di situ bisa pendidikan, kemiskinan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi. Kemudian yang kedua, analisis terkait dengan aneka ya. Nilai anekanya seperti apa, silakan buat. Kemudian tugas dibuat dalam bentuk formasi, tugas individu, materi, paparan, dan sebagainya. Dikumpulkan di aplikasi Siptenan, dipaparkan saat pembelajaran klasikal. Jadi nanti ini untuk tugas kelompok nanti
pada saat klasikal baru disampaikan ya. Oke, ini tugas yang pertama. Selanjutnya untuk tugas yang kedua, ini silakan Anda membuat metrik. Di situ buat metrik di sini saya jelaskan saja terkait dengan analisis Fishbone-nya ya. PKL-nya belum ya. Ini langsung metriknya. Oke. Untuk teman-teman, yang pertama buat kegiatan, tetapi sebelumnya ini saya harus menjelaskan terkait dengan APKL ya. Coba untuk APKL ini di sini tidak ada ini ya. Untuk APKL coba saya lihat. Oke. Yang pertama silakan tulis nama, kemudian jabatan, unit kerja, identifikasi isu. Ya, silakan cari isu ya. Kemudian isu diangkat dan dipilih. Kemudian buat metriknya ini. Metrik di dalamnya ada nomor, kegiatan kata kerja aktif. Saya ingin menjelaskan ini, tapi tidak bisa di komputer saya tidak bisa. Bapaknya kemana? Oh iya. Hilang, Mbak. Nggak ada. Ya, teman-teman, ini sinyalnya agak kacau ini, mohon maaf. Oke, Pak. Ya, tadi sudah masuk ya untuk tugas-tugasnya.
Tinggal nanti saya hanya akan menjelaskan dulu terkait dengan analisis. Yang pertama analisis isu. Ya, untuk mencari sebuah judul, ya untuk membuat sebuah judul, Anda harus membuat yang namanya analisis penapisan. Di dalam analisis penapisan itu ada dua. Yang pertama melalui penapisan APKL, ya APKL atau aktual APKL ya. Yang pertama aktual, kemudian yang P-nya itu problematik, kemudian K-nya itu kehalayakan ya, umum ya, dan yang terakhir layak. Ya, nanti di setiap poin itu di setiap penapisan itu diberikan poin ya. Misalkan isunya mencari isu 5, ada 5 isu. Kemudian silakan dibuat melalui APKL itu ya. Pertama aktual, problematik, kemudian tadi kehalayakan dan layak ya. Di setiap itu diberikan poin, misalkan kalau itu aktual ya, aktual itu terjadi, benar-benar terjadi, maka poinnya beri merit point 5. Kalau itu tidak terjadi, beri hanya isu saja, beri poin 4. Kalau itu hanya informasi saja 3 gitu ya, sampai ke nilai 2. Kemudian K-nya kehalayakan juga sama seperti itu, layak atau tidak gitu ya. Kemudian problematik ya, A aktual, B problematik. Kalau itu merupakan problem ya silahkan diberi poin 4 atau 5. Tapi kalau tidak problem beri poin 4 atau 3 atau 2 ya. Itu. Kemudian K-nya tadi kehalayakan dan yang terakhir layak. Layak itu kalau itu berdasarkan Anda konsultasi dengan pimpinan ternyata layak diangkat, maka itu beri poin 5. Kalau tidak layak berikan poin 4 ya. Di semua isu itu silakan beri poin tersebut. Poinnya ada poin 1, isu 1, isu 2, isu 3, isu 4 ya. Nanti diberi poin aktual berarti 4, 5 masing-masing diberi poin. Kemudian dijumlah, setelah dijumlah baru di ranking ya. Dijumlah, kemudian ada yang ranking misalkan 16, ada yang 14, ada yang 5 itu ya. Yang paling tinggi nanti kita pilih 3 isu. Ya, 3 isu itu isu terpilih. Setelah itu kita lakukan lagi penapisan namanya USG. Ya, USG itu urgensi, seriously, dan growth. Urgensi itu sangat urgent, benar-benar urgent. Beri nilai poin dari 3 isu tersebut sudah terpilih, beri poin 5. Kemudian beri poin kalau serius beri poin 5 juga. Kalau growth itu apabila tidak isu itu tidak dilaksanakan akan menimbulkan masalah baru, masalah yang sangat kompleks, maka beri nilai poin 5. Kalau tidak beri poin 4, 3, 2, 1. Tapi sesuai dengan observasi yang Anda lihat dari isu-isu tersebut. Isu dari mana Pak? Isu ya dari tupoksi Anda sendiri ya, bisa dari sekolahan, bisa dari bisa dari kalau di dinas itu silahkan dari dinasnya, kalau itu di rumah sakit dari rumah sakitnya. Isunya itu ada 5. Apa saja silahkan pilih sendiri, buat sendiri. Kemudian setelah di USG itu masukkan analisis namanya Fishbone ya, analisis Fishbone. Silahkan buat analisisnya Fishbone. Nanti di Fishbone itu ada atau semacam pendekatan ya, ada pendekatan men, ada pendekatan milieu, ada pendekatan
namanya lingkungan, dan yang terakhir adalah pendekatan material ya. Ya, itu silahkan melalui pendekatan itu isunya itu dicari solusi melalui pendekatan men, misalkan kalau isunya misalkan pembelajaran jarak jauh ya kurang efektif misalkan ya. Kalau dari sudut pandang men itu ternyata ini Pak, karena tidak paham tentang ini pembelajaran jarak jauh. Kemudian dari segi material atau peralatan itu ternyata ini Pak, dari peralatannya mereka tidak mempunyai HP, misalkan seperti itu. Kemudian melalui pendekatan lingkungan ternyata masyarakat juga tidak paham terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya melalui pendekatan yang terakhir peraturan, ternyata pemerintah mendukung tetapi belum memberikan solusi yang tepat, misalkan seperti itu. Jadi melalui pendekatan-pendekatan itu baru muncul satu solusi ya. Solusi itu dibuat menjadi sebuah gagasan. Nah, gagasan-gagasan tersebut silahkan masukkan di dalam kegiatan, di dalam metrik yang tugas nomor 5 tadi. Ya, tugasnya apa gitu ya. Misalkan gagasannya panjenengan mempunyai core isu yang utama setelah pilihan-pilihan itu, isunya muncul core isu misalkan dari pendidikan, pembelajaran, metode pembelajaran daring begitu ya. Ya, itu misalkan metode pembelajaran daring. Solusinya apa? Solusinya untuk pembelajaran daring ini saya akan membuat metode baru Pak. Kemudian saya akan melakukan sosialisasi. Saya akan melakukan kunjungan ke rumah-rumah karena tidak bisa kunjungan langsung. Itu beberapa solusi terkait dengan kegiatan. Nah, solusi-solusi tersebut masukkan di dalam kegiatan ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam metrik ya, ada gagasan core issue atau gagasan isu yang kita ambil, kemudian masukkan ke metrik. Nah, setelah metrik itu muncul, baru kemudian kita uraikan menjadi beberapa tahapan. Tahapan di situ tahapannya yang pertama kegiatannya misalkan tadi pembelajaran itu ya. Gagasannya, tahapannya misalkan yang pertama, tahapan pembelajaran jarak jauh yang pertama, kita coba buat konsultasi dulu dengan pimpinan. Kemudian setelah konsultasi, kita buat materi pembelajaran, RPP. Kemudian kita buat, jadi tahapannya seperti itu. Kemudian setelah tahapannya itu muncul, ya, saya jelaskan ke ini ya, ke yang tugasnya dulu ya. Ya, masuk ke tugas itu sudah masuk kegiatan, tahapannya sudah ada. Kemudian output adalah kegiatan di awal atau di setiap tahapan. Jadi misalkan Anda konsultasi, outputnya berarti terwujudnya konsultasi begitu ya. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan aneka yang tadi saya jelaskan, ya misalkan akuntabilitas, tanggung jawab, berarti saya bertanggung jawab atas kegiatan yang saya laksanakan, gitu ya. Ya, itu bentuk-bentuk keterkaitan dengan substansi. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi di tugas ini, itu silakan panjenengan tarik kepada visi misi bupati. Ya, visi misi bupati itu apa? Kemudian masuk kepada misi organisasi, itu misi kalau sekolah, ya misi organisasinya bupati. Tapi kalau misinya itu rumah sakit, ya kalau rumah sakit kan ada misinya sendiri ya, masukkan ke misinya itu.
Kemudian untuk penguatan nilai-nilai organisasi, itu biasanya kalau sekolah punya nilai-nilai organisasi, misalkan pintar, profesional, integritas, dan sebagainya. Silahkan masukkan ke situ nilainya ya, penguatan nilainya itu apa. Kalau itu profesional berarti kegiatan, misalkan kegiatan sosialisasi ini menguatkan nilai organisasi profesional begitu ya. Silahkan masukkan ke penguatan nilai itu. Oke, itu untuk sementara. Silahkan untuk diisi. Nanti kalau ada di grup ya, kalau ada yang belum jelas nanti silahkan untuk ditanyakan. Saya buat sesi pertanyaan, kalau tidak cukup bisa lewat WA, dan ini sarana kita untuk komunikasi. Monggo silahkan. Kalau ada yang bertanya. Pak, mau tanya Pak. Ya, silahkan. Itu kan tugasnya nanti kalau dibuat di-upload di Siptenan nggih? Ya, di-upload di sana. Di Siptenan sama di Kolabjar nggih? Ya. Oh, itu deadline-nya kapan Pak? Di dalam Siptenan itu sudah ada deadline-nya. Waktunya sudah ditentukan di sana. Silakan Anda klik. Kalau tidak salah 3 hari itu waktunya. Oh, Pak. Hari sekarang ya. Nggih, berarti sama kayak di Kolabjar nggih, Pak? Ya, hampir sama di Kolabjar. Nggih, suwun Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Memang waktu kita tidak cukup ya, karena cuma sekian jam dan ada sedikit trouble tadi. Tapi kalau misalkan ada waktu, saya mau menjelaskan APKL ini lebih nanti malam ya, kalau 1,5 jam itu bisa, kalau misalkan masih diperbolehkan. Tapi kalau enggak ya saya share saja nanti untuk ininya, materinya. Materi dari saya nanti biar panjenengan nanti bisa komunikasi ya. Nah, untuk sementara ini apa yang perlu ditanyakan silahkan untuk sementara sebelum kita tutup. Izin Pak, kemarin Ya. itu di tugas tentang isu kontemporer itu tugas individunya tentang pembahasan isu aktual di organisasi dengan sistem APKL dan USG. Nah, itu betul, itu berhubungan atau tidak ya Pak dengan tugas berhubungan ini? sekali ya. Di iya, agenda 1 sudah dijelaskan ya APKL itu ya. Oke, ya seperti itulah. Masukkan saja ke metrik saja nomor agenda 2. Oh iya. Saya lupa kalau di agenda 1 sudah dijelaskan. Iya, ya, betul. Sudah Pak. Ya, silakan nanti sesuaikan itu, tinggal masukkan ke metriknya. Ya, metrik ini dan nanti kita coba untuk lihat ya. Karena ini untuk agenda 2 ini kalau Anda membuat agenda itu dengan benar, nanti pada saat Anda membuat rancangan itu sudah merupakan 50% keberhasilan ya. Sudah merupakan rancangan. Harapannya nanti tidak berubah ya, kalau Anda membuat rancangan ini tidak berubah lagi. Karena kalau berubah lagi nanti dari awal lagi panjenengan. Silakan dikonsultasikan dengan mentor. Oke, seperti itu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, saya lupa tadi APKL sudah. APKL, USG sama Fishbone sudah ya, sudah dijelaskan. Kalau tidak ada, silakan untuk istirahat ya. Untuk istirahat di sini. Tadi nilai-nilainya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada nilai akuntabilitas, nasionalisme. Jadi penerapannya seperti itu. Ditulis saja di situ di dalam metrik. Saya kira cukup nggih sampai di sini teman-teman. Agak sedikit panjang ya tadi, mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata tidak pas atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira demikian, terima kasih dari saya.
akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk, sampai ketemu lagi. Ini di Senin nggak ada deadline-nya loh. Iya, Mbak. Di situ Di kolab JER ada. Oh iya, tanggal 7 ya? Oh iya. Tanggal 6 Juli, hari ke-7 tanggal 6 Juli. Oh iya. Berarti hari Selasa. Tanggal 6. Panjang, deadline-nya panjang ya. Panjang ini panjang. Enggak kayak kemarin, saya deadline-nya jam 12 malam. KS kita kemarin. Berarti sesuai jadwal ya. Iya, besok kayaknya hari Selasa. sesuai. Ini Iya, yang di kolab penting kan JER hari sebelum Selasa tanggal 6. Sebelum agenda berikutnya udah selesai. Iya. Alhamdulillah. Berarti tinggal nyambung sama yang tugas yang kemarin aja ini. Iya, betul. Oke, disesuaikan. Yang kemarin. Udah, Mbak, izin mandi dulu, Mbak. Kecut ini, Mbak. Ayo, ini udah selesai apa belum ya? Ya, sudah. Udah. Kita live room aja ya. Oke. Breakout apa live meeting nih? Nggak ngerti ini. Ini disuruh masuk lagi nggak? Kemarin kan? Breakout coba. Halo. Iya, Pak. Halo? Oh, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Monggo, ada yang perlu ditanyakan apa mboten? Sementara tidak, Pak. Tidak, karena sudah lelah ya. Gimpun, sudah bisa live, monggo. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kertas dulu. Nah, kertas bekas di sini. Tapi itu ada nilai dari apa tadi kertas bekas? Menutup. Oke. Jadi nanti PR-nya ya, tugasnya latihannya dari identifikasi yang kemarin diambil di agenda 1, buatkan matriksnya. Ya, buatkan matriksnya. Nah, dari matrik itu nanti di kolom 5 tuangkan nilai-nilai aneka yang akan penjenengan laksanakan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Setengah 6. Mau tanya, Bu. Halo? Bu Ratna, saya mau tanya. Iya? Iya, monggo. Ya, mau tanya, Bu, untuk tugasnya ini, apakah nantinya itu langsung sudah pasti jadi rancangan aktualisasi atau enggak? Jadi ini kan hanya latihan, saya katakan tadi. Kalau nanti Mbak Fani sudah mempunyai ide pasti, jadikan boleh, ya. Tapi kalau ini kan hanya latihan, kita memasukkan nilai aneka saja. Tidak harus. Iya. Itu yang secara pribadi membuat dari identifikasi masing-masing ya. Kemudian yang secara kelompok, kemarin kan juga ada tugas itu. Iya toh? Iya. Nah, secara global. Nanti berarti ada 2 tugas di sini. Yang satu tugas kelompok, yang satu tugas individu. Ya.
sama pengerjaannya. Titik beratnya saya di kolom 5 tentang penerapan nilai-nilai aneka. Itu? Ya. Ya, Bu. Tadi mana? Ya. Bisa, Bu. Tetap semangat, tidak usah kendor, pantang menyerah ya. No, jenengan Ya, sudah Bu. luar biasa menembus dinding NIF, NIP kok ya. Semangat semuanya ya. Semangat, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin nanti bisa disambung. Silahkan mencatat nomor HP saya, nanti bisa tak share dari materi hari ini. Ya, Bu. Siapa yang nyatet? Mbak Desi ya? Mbak Tiffany tadi sudah di-share di grup kok, Bu. Oh, sudah di-share, Bu. Kan sudah dimasukkan di grup? Oh, belum. Enggak, maksudnya di silakan sini, Bu. saya nanti tak kasih materinya. Oh, nggih, Bu. Nah, gitu ya. Ya. Oke, gitu ya. Nggih, Bu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di agenda yang kedua ini. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di lain waktu, dan mungkin kalau masih ada yang perlu ditanyakan nanti bisa salah satu kontak saya. Nanti saya berikan siapa yang bertanggung jawab di sini. Saya tak tunjuk yang bertanggung jawab apa ini nanti. Ketua kelompoknya Pak Wahyu Diana Putra. Pak Wahyu. Oke, Mas Wahyu ya yang bertanggung jawab, guys. Nah, dengan tanggung jawab berat loh, membawa 9 gadis yang cantik-cantik. Oke, demikian dari saya. Mungkin banyak unsur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sekali lagi mohon maaf bila terus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Pak Ros selaku moderator yang dan ataupun atas fasilitasi yang diberikan. Monggo, Pak Ros, waktu kami kembalikan. Halo. Halo, Pak Ros. Dia kemana ini? Jangan-jangan sudah pulang. Oke, selamat menunaikan tugas ya. Saya mohon izin untuk live. Nanti. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Iya, Bu. mohon izin. Ini langsung live apa gimana ini? Pak hostnya. Pas maghrib. Apa? Besok Zoom jam berapa, teman-teman? Aku ikut aku. Halo. Halo, Pak. Besok jam berapa? Sudah selesai. Sudah, Pak. Monggo, ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Boten nggih, ketoke nggih pun 20 perut sedanten kok niki kok. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Tidak. Nah, kalau saya menilai enggak ini kok, saya gampang-gampang aja. Yang dilakukan, diselesaikan aja tugas-tugasnya nanti lulus. Paling nanti itu tadi membuat isu, kemudian menyelesaikan isu, kegiatan isu, kayak gitu tadi. Oh, Ya. betul. Nah, nanti kalau misalkan ada kesulitan nanti saya komunikasi. Begitu, saya kira demikian. Sudah Nggih. maghrib. Nah, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati. Mudah-mudahan bermanfaat, Sami-sami, Pak. ya. Nah, mohon maaf karena waktunya sudah Maghrib. sudah memasuki harus melakukan kegiatan yang lain-lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Sudah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus suwun, Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dan terima Pak. kasih juga kepada hostnya Pak Singge Winarso. Matur suwun. Saya pamit dulu dari ruangan ini, nggih. Nggih. Nggih, Pak. Sampaikan nanti kalau misalnya ditanya. Terima kasih dan Nggih, Pak. terima kasih semuanya. Ya, Pak. Oke, saya Sama-sama, Pak. Oke, saya-
Ngeluk boyok sih. Bon. Allah Akbar, Allah Akbar. Iki ngentuk metu to. Sudah selesai nggih? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Oke, Nggih, monggo Pak. disalib. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.